Betul nggak, Oten? Kita yang Kristen tahu dalam 10 hukum Taurat. Nah, Ustadz Yusuf PI sudah ngangguk-ngangguk. Sekarang saya tantang Anda, ketika Yesus berada di dalam pengadilan dalam Yohanes 19 ayat 4, ketika Pilatus menghakimi Yesus, ketika di dalam Injil ada dusta tentang penghakiman agama bahwa orang-orang ahli-ahli Taurat membuat sebuah rekayasa palsu untuk memberatkan hukuman bagi Yesus, tidak ada satupun mereka yang membawa kasus Yesus datang ke dalam undangan pesta. Kalau memang Yesus berdusta. Artinya apa? Itu hanya karangan Yusuf PI saja. Seorang cocokologi. Jangan cocokologi. Saya minta, kalau saya diminta harus membaca Al-Quran dengan sesuai tuntunan Islam, saya minta Anda juga sama. Jangan ngarang-ngarang. Ada nggak di situ Yesus langsung bilang, woi, bohong, dusta, ada nggak? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Dari tadi saya perhatikan Ustadz Yusuf PI ini hanya modal congor. Kenapa saya bilang modal congor? Saya nggak tahu Yusuf PI ini lulusan mana. Karena dia menafsirkan Al-Quran seenak jidat. Sedangkan dalam surah Hud ayat pertama dikatakan apa? Alif lam ro kitabun uqimat ayatuhu tsumma fusilat. Kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Terus kenapa kamu kabur? Pada saat tadi saya membuktikan dalam surah Al-An'am ayat 153. Ini Allah yang ngomong. Mana klarifikasi kamu menyesatkan umat, mengatakan bahwa yang ngomong ini Muhammad? Hah? Kok kabur? Kamu saya laporin loh penistaan agama di sini yang mengatakan Allah ketika dikatakan jalan yang lurus itu Allah, teman. Ya, bukan Muhammad. Muhammad nggak pernah menyediakan jalan, kan tadi saya sudah menampilkan buktinya. Di sini dikatakan Muhammad tidak tahu apa-apa. Ya, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah. Logikanya Yusuf PI dan Islam dimanapun kalian berada, kalau Muhammad itu jalan yang lurus, harusnya Muhammad jangan ngomong seperti ini, nggak konsisten kan? Kalau Muhammad tahu jalan, harusnya dia tahu apa-apa. Orang tahu jalan tuh ya tahu. Akhirnya kemana, tujuannya kemana, ini namanya sok tahu, makanya buta. Oke? Nah, tadi Yusuf PI ketika membantah hadis saya bahwa keluarganya Muhammad tidak dapat ditolong, artinya Muhammad tidak dapat membela mereka dalam hal berdosa. Ini bukan dalam hal berdosa, ini dalam hal penghakiman. Artinya Muhammad tidak dapat membuat mereka bertobat. Sesuai apa? Sesuai dengan ayat Al-Quran. Kenapa? Karena di sini setiap orang yang berbuat dosa dirinya sendiri yang akan bertanggung jawab. Terus kenapa Yusuf PI tadi sempat membawa Muhammad itu rahmatan lil alamin? Coba Islam sekarang saya tantang semua selain Yusuf PI, ustadz-ustadz kalian bawa ke hadapan saya. Apa makna rahmatan lil alamin kalau begitu? Kalau ternyata Muhammad tidak mampu menyelamatkan kalian. Arti rahmat itu apa? Arti rahmat itu apa? Yesus memberikan rahmat, memberikan apa? Memberikan pengampunan dosa. Muhammad gak bisa, ya betul, karena memang dari awal tadi Ustadz Yusuf telah mengatakan timpang sebelah antara Yesus yang adalah Tuhan, Muhammad adalah Nabi. Sudah diakui secara tidak langsung. Maka dari itu sekali lagi saya tantang secara tekstual ketika kamu berbicara mengenai keselamatan. Tadi saya sudah buktikan dalam Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Yang disebut domba siapa? Oten. Itu yang sering kalian sebut kami kan? Gak apa-apa kami disebut domba. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah mengatakan dalam Yohanes 10, akulah gembala yang baik. Di sini Tuhan Yesus mengatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Yang ikut Yesus siapa kalau bukan Oten? Muhammad. Hah? Yang ikut Yesus cuma orang Kristen. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Lihatlah teman-teman. Dari tadi debat saya dengan Yusuf PI, perbedaan yang sangat jelas di mana saya tetap konsisten dengan ayat-ayat Alkitab yang tidak terbantahkan. Dari mulai Yohanes 5, Yohanes 3 ayat 16, kemudian Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 6 ayat 40, kemudian Yohanes 6 ayat 47, kemudian Yohanes 10 ayat 27 sampai 30, sampai dengan 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 20 membuktikan Yesus selalu konsisten memastikan dan menjamin keselamatan. Saya minta ketika berbicara suri tauladan, orang yang menuntun jalan orang lain haruslah orang yang tahu tujuan. Setuju nggak teman-teman? Kalau saya nuntun Anda semua untuk ke Monas harus sampai ke Monas. Nggak mungkin saya belok kemana mana. Saya minta Islam, kalau kalian percaya Muhammad jalan yang lurus, saya tanya, di mana keselamatan yang Muhammad berikan seperti yang Yesus berikan kepada kami semua? Silakan dijawab. Oke.
seru ini. Wah, semangat kali. 30.000 penontonnya, di tempat saya 31.000. Baik ya. Mari teman-teman, ya kita akan tanggapi Joseph. Teman-teman semuanya, ya tadi Joseph menuntut saya tentang masalah Quran surah Al-An'am yang dia tekankan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Katanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Joseph ya, pertama mengakui bahwa di situ Allah memberi jalan yang lurus. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua ya Sob ya, di mana katanya Nabi Muhammad mengatakan akulah jalan? Kan saya menunjukkan Al-An'am ayat 153. Nih, mari ya kita lihat apa maksud ayat tersebut ya. Mari kita baca ya teman-teman semuanya. Dari Hamad, dari Asim, dari Abu Wa'il, ia berkata ya. Abdullah bin Mas'ud berkata, suatu hari Rasulullah membuat sebuah garis lurus bagi kami, lalu bersabda, ini adalah jalan Allah, dan Asim meniru beliau dengan membuat garis lurus seraya berkata, ini adalah jalan Allah. Satu, ya. Kemudian beliau membuat garis lain pada sisi kanan dan garis tersebut lalu bersabda, ini ucapan Nabi ya, ini adalah jalan-jalan yang banyak. Pada setiap jalan terdapat setan yang mengajak kepada jalan itu. Kemudian beliau nih ya Nabi membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Maka ikutilah jalannya. Ya, udah dibilang yang dimaksud jalan yang lurus di Al-An'am ayat 153 adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa Quran saya itu dimanipulasi karena dia mempunyai asbabun nuzul, sebab turun ayat. Waktu itu Rasulullah menyatakan beberapa garis, 1, 2, 3. Lalu beliau berkata, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku, jalan yang lurus, maka dari itu ikutilah jalannya. Oh ya maksud ayatnya. Ya tapi nggak apa-apa, Joseph udah mengakui itu adalah jalan Allah. Ya nggak apa-apa juga sih ya sebenarnya. Karena apa? Karena taat kepada Nabi Muhammad berarti taat kepada Allah. Ya, qul ati'ullah wa ati'ur rasul. Kan kayak gitu ya teman-teman semuanya. Berkaitan tentang masalah yang lainnya. Ya, yang lainnya yang dijabarkan Yosef tentang masalah Yesus. Sebenarnya bukan masalah ke pesta tadi saja. Masih banyak suri tauladan Yesus yang tidak patut dicontoh. Ya, masih banyak gitu. Salah satunya apa? Ketika dia menghambur-hamburkan dagangan orang di halaman bait Allah. Nah, ini apa yang patut dicontoh dari menghambur-hamburkan dagangan orang? Apakah patut dicontoh menghambur-hamburkan dagangan orang? Suri tauladan apa yang dapat diambil menghambur-hamburkan dagangan orang? Di halaman. Ingat ya, itu di halaman. Matius 21 ya. Baca, Yesus masuk ke dalam bait Allah, ke dalam. Habis itu dia mengusir pedagang yang di halaman. Ya. Orang kagak jualan di dalam bait ya, malah diamuk-amuk orang jualan di jalanan. Kena teman-teman saya. Kena pembatasan, kena report. Ada yang nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Saya teruskan dulu nanti setelah sama Joseph saya akan live streaming ulang ya teman-teman. Kena report nih, ya kena report. Jadi ya teman-teman, dari Yesus saya minta sama Joseph, apa yang patut dicontoh dari Yesus ketika menghambur-hamburkan dagangan orang depan bait? Saya mau tahu. Itu apa yang patut dicontoh gitu loh. Berkaitan tentang masalah Nabi Muhammad adalah jalan, udah saya jawab ya dengan asbabun nuzulnya. Sebab ayat Quran surah Al-An'am ayat 153 tadi turun gitu. Jadi saya hanya menunggu Joseph aja. Sep, ngapain juga mau mengikuti Yesus yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Alih-alih mau menyelamatkan Kristen, di Yohanes 5 nomor 30 Yesus berkata, ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Alih-alih mau menyelamatkan Kristen. Dia sendiri loh yang ngaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan yang apa aku dengar dan penghakimanku adil. Kan kayak gitu.
Dia ngaku sendiri tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Buktinya apa? Waktu ditangkap tentara Romawi, memang dia tidak dapat berbuat apa-apa. Menyelamatkan diri sendiri aja kagak bisa, alih-alih mau menyelamatkan Kristen. Jawablah itu. Ya, tentang masalah Yesus tuh. Silakan. Oke, kita langsung. Oh, belum. Nah. Oke, kita langsung jawab ya. Ketika dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 30, ini ayat kesenangan Islam. Perhatikan, ini kan saya tadi sudah peringatkan, Islam baca Alkitab kami jangan seperti kalian membaca kitab kalian katanya suci itu loh. Yang ayat 1 sama ayat lainnya nggak nyambung. Itu sebab tadi kamu menafsirkan surah Maryam ayat 71 yang katanya itu untuk kami orang Kristen. Nggak terbukti dalam Maryam. Nggak ada kan? Saya ketawa-tawa tadi, ngeliat gak teman-teman yang tadi dia bahas katanya Maryam 71 melewati neraka itu untuk kami orang Kristen. Ada nggak? Saya tanya Ustadz tertulis dalam ayat 72 atau ayat 70. Ini untuk orang-orang Nasrani. Nggak ada. Makanya kamu lompat-lompat ke Al-Baqarah, ke Ali Imran. Itu ya Al-Quran ya? Lompat-lompat ya? Nggak nyambung ya? Nggak ada kan di sini? Dikatakan orang Kristen yang masuk neraka. Jadi bohong kamu itu. Kemudian kamu mengatakan Yohanes 5 ayat 30. Kamu mengatakan bahwa Yesus tidak mampu berbuat apapun dari dirinya sendiri. Perhatikan loh. Ini menekankan bahwa Yesus dengan Allah Sang Bapa itu satu. Satu dalam apa? Satu dalam hakikat. Maka ayat 30 ini satu perikop dengan ayat 19. Kamu berani nggak baca? Di ayat 19, Yesus ini berbicara tentang kesaksian dari dirinya. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan oleh Bapa dikerjakan oleh anak. Jeder. Jadi Yesus menyamakan dirinya dengan Allah Sang Bapa. Betul tadi Yusuf PI sempat mengatakan bahwa Bapa menyerahkan penghakiman ke anak. Apakah Yusuf PI mau murtad dia ngomong kayak gitu? Kenapa? Karena dalam surah At-Tin ayat yang ke-8 dikatakan apa? Dalam surah At-Tin ayat ke-8 teman-teman baca. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya apa? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Artinya apa? Satu-satunya hakim itu hanya Allah kalau dalam Islam. Berarti kalau Yusuf PI barusan ngomong Yesus juga menjadi hakim, berarti Yusuf PI murtad kauliah kali ya. Karena menganggap bukan hanya Allah saja sebagai hakim. Oke, tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Tadi dia juga ngotot tafsir Al-An'am 153. Ini saya selalu perhatikan, seorang Yusuf PI itu selalu memelintir apa yang kita omongi. Perhatikan loh. Ini kalau kamu baca secara jelas-jelas, Muhammad mengatakan jalan dari Allah, bukan jalan dari dirinya. Ini jalan Allah yang lurus, bukan jalan berarti tidak ada satupun narasi Muhammad mengatakan ini jalanku. Berarti gugur Muhammad dikatakan jalan. Jangan bohong, makanya saya sudah bilang kamu mau lari kemana data, saya juga ada. Ini kamu pakai Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan Abu Bakar, Ibnu Abbas dan seterusnya, Ibnu Mas'ud. Ini justru menegaskan Muhammad itu bukan mengatakan ini jalanku. Beda dengan Yohanes 14 ayat 6. Yesus mendeklarasikan bukan jalan Muhammad, bukan jalan Petrus, bukan jalan Yakobus, tapi jalan dirinya sendiri yang adalah jalan. Ana huwa thoriq al-haq al-haya. I am the way, the truth and the life. Aku, kata Yesus, bukan dia. Jadi jangan ngotot Muhammad jalan yang lurus. Muhammad itu bukan jalan Allah. Ya memang saya mengakui Allah itu jalan. Makanya Allah yang telah menyatakan jalan itu dialah Yesus Kristus. Makanya saya tantang, ini tema penting untuk diangkat untuk membuktikan Yesus itu sejajar dengan Muhammad. Tapi dari awal Yusuf PI telah mengambil langkah yang salah, mengakui tidak sebanding Muhammad dengan Yesus. Makanya dari tadi sulit menemukan persamaan, bahkan dipaksa-paksa dicocokologi, tapi nggak apa-apa. Kemudian kamu menegaskan tadi di dalam Injil di dalam Injil Matius 21 bahwa ketika Tuhan Yesus katanya memutarbalikkan dagangan-dagangan orang lain dikatakan sebuah dosa dan seterusnya. Kamu tidak membaca dalam Perjanjian Lama, di mana di dalam Yesaya di situ dikatakan apa? Dalam Yesaya 56 ayat 7 dikatakan dalam nubuatan Nabi Yesaya bahwa rumah doa itu akan dibuat menjadi sarang penyamun. Artinya apa? Yesus bukan berbuat dosa. Karena dosa justru melanggar ketetapan Allah. Tetapi yang Yesus lakukan adalah menegakkan hukum bagi Allah.
Yang Yesus lakukan ada justifikasi. Makanya Yesus mengutip nubuatan Yesaya, sebab ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi engkau menjadikan rumahku menjadi rumah penyamun. Kamu nggak membaca kitab suci secara keseluruhan. Beda dengan nabimu. Dalam surah At-Taubah 29 dikatakan apa? Perangilah orang-orang kafir. Disuruh memerangi tanpa sebab. Beda dengan Yesus. Ada justifikasinya. Yesus melakukan itu karena bait Allah bukan tempat perjualan. Jangan kamu samain kayak masjid. Ya, tempat jualan, tempat apa. Bait Allah itu khusus untuk rumah doa. Makanya yang diperbuat oleh Yesus nggak akan kamu temukan dengan kalian. Makanya justifikasi itu tidak sama. Sekarang silakan dijawab, mana bukti Muhammad itu jalan mengatakan akulah jalan. Bukan Al-An'am, tadi sudah terbukti. Tujuh menit terakhir. Ustadz lupa di mute. 7 menit terakhir, mau bagaimana terserah. Ini udah 1 jam ya. Satu ronde lagi lah. 7 menit lagi, ya. Oke. Oh, jadi Ustadz terakhir, abis itu langsung penutup gitu. Boleh? Iya toh? Karena kan 5 menit. Iya, 5 menit terakhir Ustadz berarti. Iya, abis itu penutup langsung. Ya. Ya toh? Oke ya teman-teman semuanya, karena ini tangga akhir saya, habis ini closing ya. Joseph di sini ya, dia tidak menjelaskan secara detail tentang masalah Yesus tadi loh ya teman-teman ya. Di sini kalau kita baca, Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman, bukan di dalam bait ya, di halaman. Ya. Di halaman, ya, ia membalikkan meja-meja, penukar uang dan bangku-bangku pedagang. Ini apa yang patut dicontoh gitu loh. Kalau orang jualan di halaman rumah saya, biarinlah orang jualan kan gitu ya. Ini apaan? Di halaman juga nggak mengganggu rumah atau mengganggu bait untuk orang ibadah, malah dihambur-hamburin Yesus. Coba jujurlah, kenapa suri tauladan apa dalam membalik-balikan meja atau memberikan tendangan kasih kepada para pedagang gitu. Itu belum lagi aku membahas tentang masalah dia menyuruh muridnya untuk mengambil keledai. Itu apa yang patut diambil? Suri tauladan apa? Menyuruh mengambil keledai orang tanpa izin. Nah, kan gitu. Itu kalaunya kita mau membahas ya masih banyak, tapi karena waktunya terbatas, terus saya juga kena report ya teman-teman. Habis ini saya akan hentikan live streaming saya dulu, habis itu live ulang gitu ya. Takutnya kalaunya kena sekalian nanti seminggu ya nggak bisa live. Ya teman-teman semuanya, jadi gini ya, terkait masalah Quran surah Al-An'am tadi ya, Joseph ini rupanya nggak ayat sama sekali gitu ya. Nih teman-teman semuanya ya, kalau kita lihat ya, kita lihat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Wassaqum ya, yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad ya, demikian itu dia perintahkan kepadamu ya, agar Nabi Muhammad ya menjelaskan bahwa jalan dia ini adalah jalan yang lurus. Sep. Wasokum, paham gak nih? Wasokum bihi la'allakum tattaqun. Demikian itu ya, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Apa perintahnya? Menjelaskan jalan tadi. Makanya ada hadisnya, inilah jalanku, jalan yang lurus gitu. Masa yang kayak gitu aja Joseph nggak baca sampai terakhir gitu ya. Apalagi kalau merujuk ke Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah sunnahku. Kan seperti itu yang dikatakan oleh apa? Oleh orang-orang yang saat itu meminta penjelasan dari Nabi.
Ya, siapa yang diikuti? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah jelas itu ayat, Joseph minta lagi yang lain ayatnya. Yang jelas kita sudah menekankan mau terima atau tidak kan ya itu terserah Joseph kan kayak gitu ya teman-teman. Saya hanya mempertanyakan tentang masalah suri tauladan Yesus di halaman bait Allah yang ketika dia membalikkan meja-meja ya, terus juga saya juga mempertanyakan kepada Joseph ya tentang masalah bagaimana ketika dia menyuruh murid-muridnya untuk mengambil gandum yang pemilik gandum itu tidak diketahui. Lalu juga Yesus menyuruh untuk mengambil apa? Mengambil keledai orang yang tertambat. Itu suri tauladan apa sih yang patut dicontoh dari Yesus yang seperti itu nyuruh ngambil tanpa izin itu? Saya agak heran gitu. Ya semoga aja Joseph mau menjelaskan di closingnya juga gitu ya. Jadi kita dengar aja bagaimana tanggapan dia. Kalau untuk masalah penekanan Nabi Muhammad habis ini kan closingnya teman-teman, saya nggak bisa lagi bahas Kristennya ya. Setelah ini karena closing gitu. Jadi saya harus internal Islam aja yang saya tekankan. Terima kasih, mungkin itu aja. Ya silakan. Oke. Kayak teman-teman, wa anna hadzal sirati mustaqim fattabi'uh. Dah. Silakan. Ini closing, Sep. Dah. Saya tahu. Oke. Silakan. Oke. Belum dimulai ya, Mas? Mana waktunya? Belum. Pencet dulu. Oke baik, saya hargai begitu luar biasanya upaya dari Yusuf PI untuk membuat saya chaos ya dengan tambahan-tambahan data, padahal dia tahu ini penutup loh. Dia nambahin lagi Yesus mencuri keledai. Dia pikir saya nggak akan bahas. Saya sudah buat tandar babak belur. Padahal dia sekelas lawyer. Adakah tertulis dalam hukum Yahudi ketika Yesus disalib? Saya tadi sudah tantang kamu kan sebelumnya ketika berbicara mengenai Yesus tidak pergi ke pesta undangan. Ada nggak ketika Yesus dihakimi? Ini sama, tetap sama konteksnya. Saya tantang, silahkan Islam semua terbuka. Ingat ya, ini closing. Saya tantang, sehabis ini kalian bisa buktikan dalam ayat Alkitab, Yesus ketika dihakimi oleh Pontius Pilatus di dalam pengadilan, termasuk ketika kalian baca perikop Alkitab dalam Injil Matius, dalam Matius 26, tentang dusta mahkamah agama. Adakah di situ mahkamah agama semuanya berunding untuk mengagaskan Yesus pencuri keledai? 1. Yesus berdusta ketika dia tidak datang undangan. 2. Kemudian Yesus katanya mencuri gandum. Ada tidak? Saya tantang kamu. Jangan cuman cocokologi. Oke? Kemudian yang berikutnya ketika berbicara mengenai halaman bait suci. Kalian masih ikuti Yusuf PI. Saya sih kalau jadi Islam, saya nggak bakal mau. Halaman dengan komplek itu sama, apalagi dalam peribadatan Yahudi. Coba kamu tanya sama orang Yahudi. Apalagi bait Allah. Bait Allah itu semuanya bagian doa. Memang betul dibagi-bagi. Ada ruangan Maha Kudus. Ada Court of Gentiles, itu yang nggak tahu kan. Halaman itu yang disebut dengan Court of Gentiles, itu adalah rumah doa bagi segala bangsa. Saya tadi sudah bacakan dalam Yesaya 56 ayat 7. Ada tertulis, rumahku akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Yang dimaksud rumah doa segala bangsa, itulah wilayah yang disebut dengan halaman. Dengerin, jadi bukan sembarangan. Maka dalam hal ini, ketika orang Islam mengatakan itu halaman bukan dalam, saya tantang Anda, sekarang Anda jualan ke halaman istana. Anda ngotot-ngototan sama pas pampres. Ini kan halaman istana, boleh dong jualan gak di dalam halamannya. Ini logika Yusuf PI loh. Dipikir halaman itu orang bebas gitu. Sekarang saya tantang sama kamu, berani gak kamu buat masjidmu halamannya itu jadi sound horek? Hah? Berani gak? Sound horek di situ, joget-joget. Nggak bakalan kan? Pikir. Ini logika. Yang terakhir, ini baru closingan. Saya rasa cukup jawab seperti itu. Silakan logika Anda buat berpikir. Saya tutup. Dari tadi saya telah konsisten membuktikan Yesus bukan hanya sekedar menyediakan jalan. Oke lah kita akui Muhammad sediakan jalan. Yes, semua orang menyediakan jalan. Tapi hanya satu yang memastikan kalian sampai dengan tujuan. Hanya Tuhan Yesus. Dari tadi kita ngomongin Yusuf PI hanya berbicara jalan. Sampai tujuan tidak. Karena tadi sudah saya bantah di awal. Muhammad mengatakan, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Itu sudah menjadi tanda bukti yang telak dari awal bahwa Muhammad tidak tahu apa-apa.
Dia hanya menyediakan jalan. Semua orang menyediakan jalan. Saya bisa menyediakan jalan buat kalian semua. Tapi apakah saya bisa memastikan kalian sampai tujuan? Tidak. Jadi tekankan sekali lagi, jalan bukan berarti tujuan. Hanya Yesus yang menekankan jalan sekaligus tujuan. Kenapa? Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 28, Yesus katakan, domba-dombaku mengikuti aku karena aku tidak akan membiarkan mereka binasa, melainkan mereka hidup kekal. Tujuan akhir agama samawi, kalau Islam mengklaim sebagai agama samawi, adalah masuk ke dalam kerajaan surga atau jannah istilahnya. Hanya Yesus yang juga menyediakan jalan, juga menyediakan surga. Apakah Muhammad bisa? Tidak. Betul, hanya Allah yang mampu memastikan orang masuk ke dalam surga. Bahkan ada hadis sahihnya, mungkin Ustadz Yusuf PI nanti akan pakai, bahwa amalan sekalipun tidak akan mampu menjamin kita semua masuk surga kecuali ridhonya Allah atau rahmat atau kehendak Allah. Itu betul. Kenapa? Karena itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, mereka akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang mendapat bagian dari kerajaan sorga. Itu sebab apa yang dilakukan Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan kita beriman, tapi juga menghidupi iman dengan perbuatan. Itu sebab Yesus mengatakan dalam kitab Wahyu dikatakan Tuhan Yesus, sebab aku akan datang segera, Wahyu 22, dan aku akan menuntut balas setiap manusia menurut perbuatannya. Hanya Yesus satu-satunya manusia yang sekaligus nabi, imam, dan raja dan juru selamat, bukan hanya sekedar nabi biasa. Maka sebagai penutup, saya mempertanyakan keislaman teman-teman semua termasuk Yusuf PI di sini. Saya telah menyelesaikan tugas saya sebagai seorang Islam dengan mengikuti Muhammad hanya sampai di pertengahan jalan. Karena saya tahu ketika saya mengikuti sampai akhir, saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi saya telah mengikuti jalan yang betul-betul satu-satunya jalan yang memastikan saya sampai dengan tujuan, yaitu masuk dalam kerajaan sorga. Dialah Yesus Kristus. Akhir ya teman-teman, closing saya. Oke teman-teman, karena kita janjinya 1 jam untuk diskusi ya, karena kalau kita lamakan ya, juga tetap akan tetap berputar gitu. Jadi dari diskusi 1 jam yang singkat ini kita dapat tarik kesimpulan, kan seperti itu. Nah, kesimpulannya seperti apa? Ya teman-teman, kita sudah menekankan di awal beserta dalil-dalil yang saya bacakan ya. Silahkan gitu ya, buka dalil yang saya sampaikan kepada Anda, kan kayak gitu. Saya mengatakan Nabi Muhammad adalah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak akan sampai kepada Tuhan semesta alam tanpa melalui Nabi Muhammad. Ada dalilnya, ya. Ada. Lalu di mana? Apakah langsung seperti yang Yohanes 14 nomor 6? Yang seperti dikatakan Yesus? Enggak. Dari Al-Quran dan hadis. Karena pedoman dari umat Islam itu ada 2, Al-Quran dan hadis, ya kayak gitu. Benarkah, sekali lagi ya teman-teman saya tekankan, benarkah Nabi Muhammad itu adalah jalan? Saya udah jabarkan tadi, jalan yang dipermasalahkan oleh Joseph. Sudah kita jelaskan juga, tapi tidak terima ya derita dia, kan kayak gitu. Yang jelas ya, Al-Quran kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu jalan. Terus juga di dalam Quran surah Ali Imran ayat 31 yang sering saya baca tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, kan kayak gitu. Ya, dapat kita lihat di situ adalah jalannya Nabi Muhammad mengikuti sunnahnya. Terus Nabi Muhammad kebenaran. Nabi Muhammad itu kebenaran di dalam Quran. Nih ya, ini saya tampilkan aja ya. Ayat Al-Baqarah 119 ya. Inna arsalnaka bil haq basyira wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutusmu Nabi Muhammad dengan hak, ya. Hak ini maksudnya kebenaran ya teman-teman. Tapi di balik itu ada juga Allah mengutus setan, teman-teman. Ada. Ya, nih di dalam Quran surah Maryam ayat 83 ya. Alam taro anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat? Jadi ya teman-teman, Allah memberikan 2 jalan kepada kita. Apabila kita ingin mengikuti yang benar, maka ikutilah Nabi Muhammad di zaman sekarang ya. Bagi
zaman sekarang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, berarti dia mengikuti setan. Ya. Kan gitu. Allah udah utus dua. Ada setan, ada Nabi Muhammad dengan kebenaran. Jadi orang-orang sekarang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, yang ingkar kepada Nabi Muhammad, berarti dia pengikut setan. Kayak gitu ya teman-teman semuanya. Jadi seperti itu maksudnya. Kita lihat aja siapa pengikut Nabi Muhammad berarti pengikut kebenaran. Siapa yang ingkar kepada Nabi Muhammad berarti dia adalah pengikut setan. Dan yang terakhir ya teman-teman, Nabi Muhammad sesudah saya jabarkan juga, dia menjamin hidupnya kekal sesuai hadis tadi kan kayak gitu ya. Betul, Nabi Muhammad itu dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh keluarganya ya, karena dia tidak akan membela dosa, tidak akan membenarkan dosa gitu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan syafaat, ya diberikan rahmat oleh Allah untuk apa? Memberikan syafaat kepada orang yang bersolawat kepadanya, gitu ya teman-teman. Udah, ya. Jadi fix gitu, nggak perlu dipermasalahkan lagi tentang masalah jalan keselamatan di dalam agama Islam. Udah paripurna, udah jelas gitu. Yang jelas kesimpulannya sesuai yang saya sampaikan, apakah kita ingin ikut Nabi Muhammad dengan kebenarannya atau maukah kita mengikuti setan dengan kesesatannya di zaman sekarang? Ya gitu aja. Dah, kesimpulannya yang tidak mengikuti Nabi Muhammad adalah pengikut setan. Gitu. Ya teman-teman, mungkin itu aja yang kita diskusikan dengan Joseph hari ini ya. Saya berterima kasih untuk Joseph menemani saya mau berdiskusi malam hari ini ya. Mungkin kalau mau nanti ya silakan disusun kembali dengan judul yang berbeda ya Sep ya. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya, untuk Joseph juga ya. Terima kasih banyak dan saya mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kosakata yang menyinggung gitu ya. Oke Sep, terima kasih banyak ya. Izin pamit dulu. Ya. Malam. Selamat malam. Selamat malam.